Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman muqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali alinar. Para hadirin jamaah Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah DKN Al Mubarak Muda Cilegon yang dimuliakan Allah, saya hormati. Mudah-mudahan semuanya mendapat ampunan, maghfirah, rahmat, barokah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum untuk khatam Tarekat Qadiriyah Sabandiyah, saya secara pribadi dan mewakili seluruh jamaah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al Mubarak mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Sekali lagi saya secara pribadi dan mewakili jamaah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita semua tahun yang akan datang, tahun baru ini kita tambah kebaikannya, berikan rahmat, barokah, maghfirah, dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Tarekat Qadiriyah Sabandiyah, kita semua khususnya para hadirin yang ada di sini patut berbahagia atas datangnya tahun baru Hijriah, masih ya tahun 1 Muharram. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala dengan tanggal 1 Muharram yang beberapa jam yang lalu telah kita lewati. Kita telah melewati beberapa jam tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram adalah tanggal yang sangat bersejarah, sehingga Allah menetapkan tahun Hijriah dimulai dari tanggal 1 Muharram. Iradat Allah menetapkan tanggal 1 Hijriah diawali dengan tanggal 1 Muharram. Konon katanya walaupun ini sanadnya mungkin ini dhaif atau kurang meyakinkan, konon katanya Sultan Hasanuddin, Sultan pertama, pemimpin Islam pertama di Banten, mendirikan Banten ini tanggal 1 Muharram. Dan ada satu riwayat lagi, Syekh Syarif Hidayatullah membuka Cirebon, mendirikan Kesultanan Cirebon tanggal 1 Muharram. Sangat luar biasa tanggal 1 Muharram ini. Beliau tidak mungkin tanpa alasan. Kenapa beliau mengawali negaranya dengan tanggal 1 Muharram? Tidak mungkin tanpa alasan. Beliau ahli agama, beliau ahli tafakur, beliau ahli ma'rifat, beliau ahli hakikat. Tidak mungkin tanpa alasan. Beliau juga ahli munajat. Walaupun ini riwayat ini saya juga belum tahu persis sanadnya dari mana, tapi insya Allah ini sebagai kabar gembira buat kita bahwa
kita semua khususnya yang hadir di sini insya Allah diberi kebahagiaan oleh Allah dengan datangnya tanggal 1 Muharram. Maka dengan alasan-alasan tersebut malam ini kita niatkan dalam rangka mengagungkan tahun baru Hijriah tanggal 1 Muharram. Kita duduk di sini, kita berpikir di sini sangat luar biasa. Kebetulan ini malam Selasa, malam giliran pengajian di sini, kita niatkan mengagungkan tanggal 1 Muharram. Para hadirin jamaah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, kita semua sangat membutuhkan tolongan maunah dari para ulama, dan kita butuh karomahnya para wali terdahulu sama mengagungkan apa yang diakukan Allah, yaitu tanggal 1 Muharram. Maka kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh orang-orang yang dikasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh kekasih Allah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, berupaya menyamakan diri dengan satu kelompok, mudah-mudahan kita jadi kelompok itu. Kita mengagungkan 1 Muharram, para wali banyak juga yang mengagungkan 1 Muharram. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya tekankan, mudah-mudahan kita semua malam ini kita upayakan niat kita duduk di sini dalam rangka mengagungkan, menghormati, memperingati tanggal 1 Muharram. Allah alam ada rahasia apa? Kalau nggak salah ini Maulid juga nanti jatuhnya malam Selasa 12 Rabiul Awal, kalau nggak salah Selasa 17 Agustus Selasa ya, bagian ya? Iya. 17 Agustus Selasa, tanggal 1 Muharram Selasa, kalau nggak salah Maulid Selasa. Allah alam. Ada rahasia apa Allah? Allah adalah zat yang penuh rahasia. Dengan demikian malam ini kita sama-sama dengan mengagungkan tanggal 1 Muharram, kita sama-sama memohon Allah, meminta fadl, rahmat, barokah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua, khususnya jamaah Tarekat Qadiriyah Sabandiyah, umumnya muslimin muslimat, dimudahkan dalam segala urusan, diampuni dosa-dosanya, mendapatkan taufik dan hidayah. Karena dengan taufik dan hidayahnya lah kita bisa terlepas dari segala macam permasalahan. Tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya. Kita manusia yang sangat lemah, makhluk yang sangat lemah. Kalau
Kalau kita lihat ikan di akuarium sehari tidak dikasih makan, tidak akan loncat kemana-mana, muter-muter di akuarium aja. Coba manusia sehari dikurung di kamar, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum, saya yakin gedor sana gedor sini, menjerit ke sana menjerit kemana-mana pasti. Artinya menunjukkan bahwa kita ini sama ikan aja kalah kekuatannya. Padahal sehari nggak makan nggak minum itu nggak bikin mati, ya. Belum sampai kelaparan, belum. Kita kalah dengan ikan pun, kita kalah. Itu menunjukkan bahwa kita sangat lemah. Dari hal makan aja kita udah ketinggalan jauh, sangat jauh sekali. Kenapa demikian? Karena kita adalah salah satu makhluk yang memikirkan makan, minum. Artinya kalau kita yang selalu dipikirkan cuman itu, cuman mikirkan makan, minum, dan kemewahan dunia, tatkala kita ditinggalkan oleh hal-hal itu, pasti kita galau, risau. Lain halnya dengan para wali. Para wali yang dipikirkan cuma satu, Allah. Beliau tidak akan susah, tidak akan sedih, ditinggalkan oleh apapun. Kecuali kalau ditinggalkan oleh Allah, baru sedih. Selagi para wali masih memikirkan Allah, masih berzikir ke Allah, para wali gak akan sedih. Beliau sedih tatkala meninggalkan zikir walaupun sedetik. Sangat jauh bedanya dengan kita. Tatkala sedetik, sehari aja, sejam aja kita nggak punya apa-apa, galau. Di rumah beras udah habis, uang jajan udah habis, persediaan listrik udah habis semua. Nggak usah lama-lama, dihabiskan Allah sejam aja, kita udah galau, udah pusing. Padahal kita masih punya Allah. Allah maha kaya, Allah maha bijaksana, Allah sayang ke kita semua, Allah sangat sayang ke kita semua. Karena kita tidak bisa membaca kasih sayang Allah, sehingga tatkala kena musibah sedikit aja kita galau. Padahal itu bentuk kasih sayang Allah yang ditunjukkan ke kita. Dan Allah perlu rahasia. Allah penuh dengan rahasia. Kita belum bisa membaca, udah suudzon ke Allah. Nih, salahnya kita. Seharusnya kita jangan suudzon. Tatkala kita dikasih musibah, jangan suudzon dulu. Husnudzon ke Allah. Husnudzon aja ke Allah. Berbaik sangka. Berbaik sangkalah ke Allah. Jangan berburuk sangka. Kita ini manusia, mungkin sudah bukan di Indonesia saja, seluruh dunia lagi diuji. Sebaiknya kita husnudzon ke Allah. Jangan berburuk sangka ke siapapun. Jangan menyalahkan siapa. Ini mungkin awal dari hadiah Allah. Allah akan memberikan sesuatu ke umat manusia, khususnya ke muslimin muslimah. Dengan cara inilah Allah akan memberikan sesuatu. Kalau kita berhusnudzon, yakin
kita tidak akan galau, tidak akan susah, tidak akan sedih, walaupun terkena musibah seberat apapun itu musibah. Saya ambil contoh, saya cerita. Ini kejadian yang menurut saya sangat luar biasa dan membangkitkan saya. Dulu waktu zaman di pesantren dulu, saya adalah pengurus urusan pesantren. Waktu itu saya punya tunggakan listrik 100.000 sekitar tahun 90-an, waktu pembangunan terminal Pakupatan. Uang 100.000 waktu itu sangat susah didapat, sampai saya muter-muter keliling kemana-mana nggak mendapatkan uang itu. Dan terakhir kalau udah saya nggak dapat, terakhir saya datang ke PLN. Pagi-pagi saya datang ke PLN, saya ngurus, tetap kata orang PLN, listrik harus dicabut, tinggal nunggu hari. Gak ada toleransinya udah habis. Pulang dengan tidak membawa hasil. Pulang dari PLN, turun di terminal Pakupatan yang lagi dibangun. Di situ kayu-kayu berserakan, menginjak paku. Sangat luar biasa. Nggak biasanya paku begitu diinjak langsung kaki saya nggak bisa bergerak, nggak bisa ditekuk, keras. Langsung kaki saya kaku. Begitu keinjak paku belum dicabut, ini kaki udah kaku. Aneh. Saya jalan sambil nangis. Dari terminal Pakupatan sampai ke pesantren sekitar ada 2 kilo. Saya jalan kaki, nangis. Sampai pondok, waktu itu sebelum zuhur jam 11-an saya istirahat. Habis zuhur kaki saya tambah sakit. Habis asar saya nyuruh temen, ini kaki harus diobati, harus dibawa ke dokter. Saya nyuruh temen suruh cari pinjaman uang. Temen saya berangkat pinjam uang, dapat cuma buat ongkos saja. Saya ingat waktu itu punya teman di daerah Keragilan, teman dokter, punya klinik. Saya minta antar ke sana ke klinik teman saya. Sampai klinik saya disambut dengan hangat. Sampai ditinggalkan, itu pasien banyak pada ngantri, tinggalkan. Nemui saya. Kata saya, ini udahlah gampang ngobrol mah, kaki saya diobati dulu. Gampang ngobrol situ ngalor ngidul. Dokter ini nyari barang dan kebetulan barangnya ada di tangan saya. Waktu itu saya beli 40.000 barang itu. 40.000. Saya tawarkan ke dokter itu, kalau nggak salah 150. Artinya dari 150 ini yang 40 buat modal, yang 100 buat bayar listrik, yang 10.000 buat bayar utang tadi, ongkos ojek 10.000. Udah selesai, dibayar langsung cash. Alhamdulillah. Artinya Allah akan memberikan sesuatu ke kita karena kita ini orang kotor. Kita harus tahu diri. Gak mungkin lah ujuk-ujuk Allah ngasih uang sekarung ke rumah. Gak mungkin. Kita harus kerja dulu. Allah kasih pekerjaan ke kita.
Ini uang 100.000 bukan uang kecil waktu itu. Jarang orang yang ada uang 100.000 di rumahnya. Saya udah keliling waktu itu. Begitu Allah kasih, sangat mudah sekali. Tanpa saya harus bayar utang. Saya dikasih obat, dikasih makan, pulang diantar, dikasih rokok dan lain sebagainya. Barang saya dibayar, uang listrik kebayar, utang kebayar, selesai semuanya dengan sangat mudah. Ini urusan Allah. Jadi kita kembali ke hal yang sekarang lagi terjadi. Kita jangan berburuk sangka ke Allah. Mungkin ini salah satu cara Allah akan mengangkat umat Islam. Jadi tergantung kita bisa menyikapinya. Kalau umat Islam mau terangkat martabatnya, umat Islam harus bersikap bijak. Harus sabar. Jangan mengumpat sana, mengumpat sini, semua orang dimarahi. Udah, sabar. Sabar, minta ke Allah. Jangan sabar diem di rumah tidur molor. Itu bukan sabar, itu pemalas. Minta ke Allah. Yang pernah saya katakan, negara bisa tegak satu dengan raja yang adil. Kedua, dengan dermawannya orang kaya. Ketiga, dengan doanya fukoro. Kalau kita merasa fukoro, mau ngasih gak punya, berdoa ke Allah bareng-bareng yuk. Momentum yang sangat luar biasa ini, di malam tahun baru ini kita sama-sama meminta Allah, memohon Allah. Mudah-mudahan kita khususnya masyarakat Indonesia umumnya, muslimat cepat dibebaskan dari musibah ini. Musibah, mudah-mudahan di momentum yang sangat luar biasa ini kita dipercepat oleh Allah, terbebas dari musibah yang sekarang lagi terjadi. Dan saya berharap ke semuanya bersabarlah dan berdoalah. Kalau kita merasa fakir, mau nyumbang gak punya, sabar. Kita juga bukan raja, kita bukan pemimpin, kita tidak terlibat kemana-mana. Udah, jangan banyak bicara, berdoa. Itu solusi yang sangat tepat. Solusi yang sangat tepat. Jangan sampai fukoro, posisi kita berpindah. Kita nih tugasnya berdoa. Kenapa kita banyak mengoreksi orang? Itu bukan tugas kita. Mengoreksi ada tugasnya. Ada tugasnya masing-masing. Bi adlil umaro bisa khawatir agniya bi du'ail fuqara. Dah selesai. Insya Allah kalau kita bareng bersama-sama, semua rakyat Indonesia khususnya berdoa, ya Allah, ampuni kita semua. Ampuni kita semua. Minta ampun ke Allah, minta cepat diselesaikan permasalahan ini dan minta dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah. Dan diminta Allah menurunkan rahmatnya. Insya Allah yakin sesuatu yang sangat sulit pun akan dengan mudah Allah mengangkat. Sangat mudah. Sekali lagi, momentum yang sangat luar biasa ini, kita bersama-sama berzikir
dalam rangka mengagungkan tanggal 1 Muharram, dan dengan niatan tersebut kita memohon Allah mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh rakyat Indonesia, khususnya umumnya muslimin muslimat, ala hadhihi niyah wa la kulli sholih wa bi syafaat Rasulullah wa bi barakati karamati bi sirri wa bi aibati manzilati bil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim